Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zuriati akan mempresentasikan hubungan industri global sebagai tugas manajemen SDM internasional. Mengelola lintas batas. Yang pertama, perusahaan internasional. Perusahaan internasional merupakan perusahaan domestik yang digunakan sumber dayanya untuk masuk ke pasar internasional. Yang kedua, perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan dengan bisnis unit operasinya yang independen di beberapa negara dunia. Kemudian yang ketiga, perusahaan global. Perusahaan global merupakan perusahaan yang memiliki operasi terintegrasi luas di dunia yang sentralnya di kantor induk perusahaan. Kemudian perusahaan transnasional merupakan perusahaan yang mencoba seimbangkan respon terhadap lokasi dan global melalui jejaring pada unit operasi spesialisnya. Perusahaan internasional. Yang pertama, expatriates, home country nasional, parents country nasional merupakan karyawan yang berasal dari negara induk di mana perusahaan tersebut berada. Yang kedua, host country nasional. Karyawan yang merupakan penduduk asli suatu negara di mana anak cabang perusahaan tersebut berada. Yang ketiga, third country nasional. Karyawan yang merupakan warga negara di luar negara induk perusahaan ataupun negara di mana anak cabang perusahaan tersebut berada. Kelebihan mempekerjakan host country nasional. Yang pertama yaitu biaya lebih murah dari biaya relokasi ekspatriat. Kemudian pemerintah setempat biasanya menginginkan posisi yang baik bagi warga negaranya, maka perusahaan asing perlu merekrut tenaga kerja setempat. Kemudian banyak customer menginginkan bisnis dengan perusahaan yang menerima pekerja lokal daripada mempekerjakan tenaga asing. Skill dari manajer ekspatriat. Yang pertama, core skill meliputi pengalaman, pengambilan keputusan, kreatif, imajinatif, mampu beradaptasi, peka terhadap budaya, membangun tim, serta dewasa. Yang kedua, augmented skill meliputi keterampilan teknis, keterampilan negosiasi, berpikir strategis, keterampilan mendelegasi, kemudian manajemen perubahan. Di sini bisa kita lihat perbandingan kelebihan 3 manajer global. Yang pertama, host country nasional meliputi biaya lebih murah, lebih disukai oleh negara setempat, pengetahuan luas terkait lingkungan dan budaya setempat, serta mampu berbahasa setempat. Yang kedua, home atau parent country nasional meliputi kemampuan tersedia di perusahaan, kendali lebih besar, pengalaman di perusahaan induk, mobilitas, serta pengalaman berkembang menjadi pimpinan perusahaan. Yang ketiga, third country nasional meliputi pengalaman di luar negeri, internasional, serta mampu berbagai bahasa. Pelatihan dan pengembangan. Adapun isi program training dasar mempersiapkan karyawan untuk bekerja secara internasional adalah pelatihan bahasa, pelatihan tentang budaya, penilaian dan penelusuran pengembangan karir, pengelolaan kehidupan pribadi dan keluarga, serta repatriasi. Yang kedua, culture shock merupakan stres yang berkepanjangan yang dialami oleh seseorang yang berada di luar negeri. Manajer yang dikirim ke luar negeri mungkin mengalami guncangan budaya, sebuah fenomena psikologis yang dapat menyebabkan perasaan takut, tidak berdaya, mudah tersinggung, dan disorientasi. Kompensasi. Berbeda negara, berbeda norma dalam melakukan kompensasi karyawan. Yang pertama, insentif. Insentif meliputi insentif uang dan insentif non-uang. Insentif non-uang seperti prestis, kebebasan, dan pengaruh. Yang kedua, penghargaan.
Penghargaan meliputi penghargaan individu dan kolektif sesuai dengan memperhatikan keadilan internal yang dibutuhkan personal. Yang ketiga, aturan umumnya. Sesuai antara penghargaan dengan nilai-nilai dalam budaya lokal. Kemudian ciptakan rencana kompensasi yang mendorong strategi perusahaan secara keseluruhan, tetapi mampu mengembangkan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kebijakan dan program agar sesuai yang diinginkan karyawan di negara setempat. Kompensasi manajer ekspatriat. Yang pertama, insentif untuk tinggal di negara setempat, mendapat standar hidup layak, pengamanan di negara yang stabilitas politik tidak aman dan berbahaya, kemudian jaminan kesehatan yang baik, pendidikan untuk anak, dan bantuan terkait pajak penghasilan di negara setempat, serta fasilitasi membangun relasi dengan keluarga, teman, dan asosiasi bisnis. Fasilitasi untuk kunjungan ke kampung halaman selama bertugas di luar negeri secara tertulis. Sistem kompensasi ekspatriat. Yang pertama, home-based pay merupakan upah berdasarkan pada praktek kompensasi ekspatriat di negara induk perusahaan. Kemudian yang kedua, balanced approach, yaitu sistem kompensasi didesain sesuai dengan daya beli masyarakat di negara induk perusahaan, meliputi upah berdasarkan perhitungan, biaya hidup, tambahan insentif premium, kemudian tambahan program bantuan. Yang ketiga yaitu host-based pay. Upah ekspatriat didasarkan atas pendapatan karyawan di negara setempat atau lokal di mana ekspatriat bertugas. Yang keempat, lokalisasi merupakan menyesuaikan upah dan tunjangan kesejahteraan lain agar sesuai dengan upah di berbagai negara. Yang kelima, other issue merupakan kecukupan untuk pemeliharaan kesehatan, keamanan pribadi, dan pendidikan. Organisasi internasional dan hubungan industrial. Serikat buruh di internasional berbeda-beda. Yang pertama, level dalam perjanjian kerja meliputi nasional, industri, dan perusahaan. Yang kedua, derajat sentralisasi dari hubungan serikat buruh, manajemen. Yang ketiga, skop dari perjanjian kerja meliputi parties dan isu-isu. Yang empat, derajat intervensi dari pemerintah. Kemudian, derajat dari perserikatan buruh dan kekuatannya. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.